Di segmen ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Faraman Hila dari TV One Biro Surabaya dan juga Wana Sari dari TV One Biro Medan. Kita akan ke Biro Medan terlebih dahulu. Selamat pagi Wana Sari, silakan informasi pilihan dari Anda. Selamat pagi Hijul dan pemirsa, kami awali kabar pilihan menarik dari Bintan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Bintan meringkus 2 dari 3 pelaku pembunuhan terhadap seorang nelayan yang jasadnya ditemukan dengan kondisi penuh luka, tikam, dan darah mengering di sebuah rumah kosong. Inilah video saat warga pertama kali menemukan jasad korban bernama Amizan pada Jumat 7 November lalu. Setelah mendapat laporan dari warga dan melakukan penyelidikan, polisi berhasil meringkus 2 pelaku pembunuhan yang bernama Charlie dan Syahrul. Sementara 1 pelaku lainnya bernama Yusril masih buron. Dari keterangan para tersangka, pembunuhan dilakukan karena korban memiliki utang kepada salah satu pelaku sebesar Rp400.000 dan pembunuhan dilakukan secara berencana. Hingga kini polisi masih memburu pelaku Yusril yang berhasil kabur. Dan Yusril merupakan otak pembunuhan tersebut karena sebagai orang yang dihutangi oleh korban. Dari Bintan kita beralih ke Bangka Belitung. Pemirsa, polisi membongkar praktik pengoplosan gas LPG di Bangka Belitung. Aksi ini diduga menjadi penyebab kelangkaan gas LPG di daerah tersebut. Tim Sergap Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah, dan rumah itu dijadikan lokasi pengoplosan gas dari tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung 5,5 kg dan 12 kg. Polisi juga menemukan 140 tabung gas subsidi berbagai jenis, baik yang masih berisi maupun dalam keadaan kosong. Selain itu, terdapat alat khusus yang digunakan untuk memindahkan isi gas. 2 orang berinisial JA alias Cak Din dan AN alias Doni ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini terungkap saat tim melakukan penyelidikan kelangkaan gas LPG di wilayah Bangka Tengah. Hijul, itu tadi 2 kabar pilihan menarik dari wilayah Sumatera. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, selanjutnya kita akan ke TV One Biro Surabaya. Selamat pagi. Faraman Hila, silakan informasi pilihan dari Anda. Ya, selamat pagi Jul dan juga pemirsa. Ada 2 informasi terkini dari wilayah Jawa Timur. Informasi pertama, pemirsa, aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya menangkap 2 pelaku pencurian lampu hias penerangan jalan umum di kawasan Kota Lama, Surabaya. Aksi pelaku ini terekam CCTV dan tersebar luas di media sosial. Inilah saat pelaku beraksi mencuri lampu hias penerangan jalan umum. Kedua pelaku berinisial MA 50 tahun dan MU 20 tahun yang merupakan bapak dan anak ini ditangkap aparat kepolisian saat berada di kediamannya. Penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian berbekal dari rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku yang bekerja sehari-hari sebagai tukang parkir ini mencuri lampu penerangan jalan karena butuh uang untuk bayar utang dan makan sehari-hari. Dalam aksinya selama 1 bulan, tersangka berhasil mencuri sebanyak 15 lampu. Akibat perbuatannya, kini kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari wilayah Surabaya, pemirsa, kita beralih ke wilayah Jombang. Pemirsa, seorang IRT ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Desa Mancilan, Jombang, Jawa Timur. Diperkirakan korban telah meninggal sejak 4 hari lalu. Kabar tewasnya Triretno Jumilah, 55 tahun, di dalam rumahnya pada Kamis sore menggegerkan warga setempat.
korban ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya dengan wajah tertutup selimut. Petugas mendapati jenazah korban telah membusuk dan menyebarkan bau kurang sedap. Diperkirakan korban telah tewas 4 hari lalu. Petugas dari Inafis Polres Jombang langsung melakukan olah TKP dan identifikasi jasad korban. Tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan, baik cairan maupun benda keras. Usai proses identifikasi, jasad korban langsung dilarikan ke RSUD Jombang untuk kepentingan penyelidikan. Dikarenakan meninggal tidak wajar, keluarga korban minta dilakukan autopsi.